bahwa di tahun 2025 ada seorang tokoh yang ternama, yang mana tokoh tersebut punya pengikut yang berjuta-juta. Itu ditangkap, diadili. Dan di situ pengikut yang berjuta-juta tadi tidak rela kalau junjungannya itu diadili. Ombak besar menyapu kapal, yang mana kapal tersebut banyak penumpangnya. Tergelempang lalu tenggelam. Banyak memakan korban. Banyak sekali yang teriak tanpa ada bantuan. Anak cucu eyang menghina. Bahkan dikatakan itu adalah halusinasi. Simbah lebih baik akan cerita dulu, ya. Pada saat itu, di malam yang sepi, seperti biasa, Simbah keluar rumah lalu duduk sendiri. Di depan rumah, Simbah merenung tentang diri Simbah, merenung tentang perjalanan Simbah, mencoba menggali apa sih yang ada di dalam diri Simbah. Sambil menikmati kopi dan rokok, hisapan-hisapan rokok, tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Simbah. Orang tersebut berpakaian lusuh, badannya udah seperti keriput, sambil tertatih-tatih jalannya. Kemudian dia duduk di sebelah Simbah. Lalu saya tengok, saya tanya beliau tentang dirinya itu siapa. Kemudian dia menyebutkan namanya, yang mana namanya tidak mau saya sebutkan di sini. Dia memanggil Simbah itu dengan sebutan Ngger. Ngger, eyang mau bercerita. Cerita apa, eyang? Kemudian orang tersebut berkaca-kaca matanya. Sambil menatap Simbah, dia bercerita. Eyang sedih, Ngger. Eyang sedih. Kenapa sedih begitu, eyang? Kemudian dia menceritakan tentang anak cucunya yang telah lampau. Bahwa anak cucunya dulu, apa yang beliau sampaikan selalu dimasukkan ke dalam hati, bukan hanya di telinga saja. Tapi sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu kala. Sekarang lebih mementingkan
tentang keluhuran-keluhuran orang-orang yang bukan dari golongannya sendiri. Sebelum Simbah mau cerita, saya katakan bahwa orang yang tersebut yang datang ke Simbah itu adalah leluhur tanah Jawa. Seakan-akan beliau itu sedih karena anak cucunya tidak bisa menjunjung tinggi leluhur-leluhurnya yang di tanah Jawa. Justru menjunjung tinggi leluhur-leluhur yang dari mancanegara. Lalu dia bercerita, melanjutkan ceritanya. Ger, sebenarnya si Eyang bukan berarti mau dihargai, bukan berarti mau dihormati, ataupun diakui. Ini si Eyang itu menyayangkan anak cucu. Menyayangkan sekali jika leluhur-leluhurnya sendiri dilupakan. Ketika leluhurnya menyampaikan ini melalui orang-orang yang patut untuk disampaikan, semuanya mengatakan bahwa itu halu, bahwa itu mengada-ngada. Lalu Simbah mencoba bertanya pada Eyang tadi, kok sampai bisa seperti itu, kenapa Eyang? Kenapa seperti itu? Padahal sama-sama cucu Eyang sendiri di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Itulah Nger. Makanya Eyang juga ikut sedih. Sedih. Karena ini zamannya zaman keruntuhannya tanah Jawa ini sekarang. Kemudian Simbah merasa terkejut. Kenapa terkejut? Tiba-tiba orang tadi lenyap dari pandangan Simbah. Lah, kemana orang tersebut? Di saat itu, termenungnya Simbah semakin dalam. Kemudian, Simbah melihat sesuatu yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Entah itu pengetahuan atau penglihatan dari Simbah sendiri, atau barangkali si Eyang tadi masuk ke dalam diri Simbah. Simbah juga tidak tahu. Terus terang, Simbah tidak tahu. Yang jelas, Simbah seakan-akan melihat sebuah kejadian yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Simbah melihat ombak besar menyapu kapal, yang mana kapal tersebut banyak penumpangnya. Tergelempang lalu tenggelam. Banyak memakan korban. Banyak sekali yang teriak tanpa ada bantuan. Karena kemungkinan sinyal juga tidak ada di saat itu. Simbah gemetar. Apa sih sebenarnya yang Simbah lihat? Di situ seperti ada asap. Setelah kapal tenggelam, seperti ada asap mengepul ke atas, lalu membentuk seperti Eyang yang tadi saya lihat. Simbah semakin terperanjat. Lah, kenapa itu asap kok menjadi si Eyang tadi? Kemudian dia menyampaikan sesuatu lagi kepada Simbah. Ger, eling lan waspada. Eling enggar, jagalah anak cucuku. Lalu Simbah bertanya, anak cucu Simbah yang mana? Anak cucu saya yang masih
menjunjung tinggi leluhur tanah Jawa. Siapa mbah mereka? Mereka adalah orang-orang yang masih bisa mendengarkan dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi adat istiadat, bahkan ajaran-ajaran dari leluhur tanah Jawa. Lalu kemudian Simbah dingkluk, geleng-geleng kepala, asap yang tadi membentuk si Eyang tadi lenyap lagi. Kenapa seperti ini? Setelah itu Simbah nunduk, tiba-tiba Eyang tadi duduk lagi di sebelah Simbah. Sambil mengundak megang pundak Simbah. Ngger, ada berita satu lagi, Ngger, yang perlu Simbah sampaikan ke Angger. Yaitu tentang di tahun 2025. Apalagi Eyang yang akan disampaikan. Begini yang perlu Eyang sampaikan ke Simbah. Sampaikanlah ke anak cucu si Eyang, berarti otomatis kan berarti teman-teman Simbah toh. Karena apa? Simbah sendiri juga anak cucu beliau. Berarti juga teman-teman semuanya. Bahkan mungkin juga kamu sendiri termasuk anak cucu beliau toh. Sekarang Simbah mau menyampaikan ke kamu atas dasar apa yang disampaikan oleh Eyang yang tadi menemui Simbah. Dia menyampaikan bahwa boleh-boleh saja menjunjung tinggi leluhur dari mancanegara, tapi jangan lupa, jangan melupakan leluhurnya sendiri. Nah, disitulah sebuah jawaban yang apa tadi kamu tanyakan ke Simbah. Pertanyaan kamu kan tadi bahwa sebenarnya leluhur itu yang seperti apa, Simbah? Begitu toh? Ini kan pandangan Simbah saja. Hanya sebuah pandangan Simbah. Bisa juga salah dan bisa juga benar. Tergantung bagaimana kamu menerima apa yang Simbah sampaikan. Mau ditolak ya monggo, mau diterima ya silahkan. Arti makna dari leluhur adalah para pendahulu-pendahulu yang telah mendahului kita, tapi beliau adalah berbudi luhur. Beliau yang memikirkan tentang anak cucunya, tentang tanah airnya, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud leluhur menurut Simbah. Leluhur yang berbudi luhur, para pendahulu yang berbudi luhur. Begitu ya. Ada lagi, tapi ini sekedar cuplikan bahwa di tahun 2025 ada seorang tokoh yang ternama, yang mana tokoh tersebut punya pengikut yang berjuta-juta. Itu ditangkap, diadili. Dan di situ pengikut yang berjuta-juta tadi tidak rela kalau junjungannya itu diadili. Lalu disitulah karena punya kekuatan besar dan yang mengadili pun punya kekuatan besar yang tadi itu istilahnya melaporkan lah ya. Itu timbullah benturan yang sangat besar. Nah, kejadian ini apakah nanti akan terjadi atau tidak, kita buktikan saja. Karena ini adalah pesan dari Eyang tadi. Tentu pesan tersebut mengandung makna agar kita untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi atau dalam menjalani di tahun 2025 ini. Cukup apa yang Simbah sampaikan tentang pertanyaan tadi kamu yang sampaikan gitu, yang disampaikan ke Simbah? Cukup. Jadi
Jadi makna dari leluhur itu adalah orang yang telah mendahului kita dan beliau adalah orang yang berbudi luhur. Begitu ya.